Wajar makanya disebutkan dalam asar sebagian sahabat itu ada yang bersandar di tiang, bersandar dengan tongkatnya karena lamanya berdiri. Beda dengan zaman kita sekarang. Ya, kalau sudah sholat lama banyak dehongnya kan. Kalau sudah dilihat kalau menjelang sholat imamnya siapa? Wah ini lama bener nih. Langsung biasanya pulang segera ya, atau cari masjid yang lebih seperti biasanya ya, dan lain segala macamnya. Padahal ya bukan hujah yang ya artinya berdoa sholat bersama kaum muslimin di awal waktu itu yang lebih afdal ya. Bahkan dalam satu hadis dikatakan man shallal ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai dengan selesai, maka dicatat baginya seperti orang yang sholat malam penuh. Ya, ini menunjukkan ada sebagian kaum muslimin yang sholat tarawih kemudian mau witir pulang dengan alasan mau nambah lagi pada malam harinya. Padahal yang demikian tidak disyariatkan. Kalaupun kita mau nambah malam harinya silakan. Ya, dengan syarat kalau witirnya sudah di awal malam maka tidak mengulangi witirnya pada malam harinya lagi. Karena kata Rasulullah SAW, la witrana bil lail. Tidak ada dua witir di dalam satu malam. Silakan dalam keumuman hadis salatul lail makna. Salat malam itu dua dan seterusnya. Jadi syariatkan salat tarawih secara berjamaah. Kemudian yang selanjutnya waktu salat tarawih itu panjang ya, ba'da isya sampai hingga terbit fajar atau sebelum waktu fajar. Jadi ini menunjukkan waktu salat malam itu panjang ya. Sebagaimana dalam satu hadis, innallaha azza wa jalla zadakum salatan fasalluha fima baina salati isya ila salati subhi. Sesungguhnya Allah telah menambah kepada kalian sebuah salat di antara sesudah salat isya sampai kemudian masuknya waktu salat subuh. Ini menunjukkan waktu salat malam itu panjang. Kemudian jumlah rakaat salat tarawih tadi saya singgung bahwa salat pada dasarnya salat tarawih itu tidak terbatas jumlahnya. Ya, tidak terbatas jumlahnya. Dua sih. Silakan. Akan tetapi kebiasaan Rasulullah SAW dalam satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha pernah menyebutkan bahwa karena Rasulullah SAW la yazidu min 11 raka'at fi Ramadan atau fi ghairiha. Jadi Rasulullah SAW itu beliau tidak menambah dari 11 rakaat di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain menyebutkan 13. Yang kita perlu pahami, rahimahumullah, ini bukan menunjukkan pembatasan. Saya ulangi, jadi bukan menunjukkan kusran atau pembatasan. Meski 11 atau 13 tidak, akan tetapi kebiasaan. Ya, adapun kita mau sholat yang 21, 23, silakan. Ya, yang jelas kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, kalau kemudian jumlah bilangannya banyak, maka bacaannya diringankan. Ruku dan sujudnya. Apabila jumlah bilangan sedikit, maka ruku dan sujud agak dipanjangkan dan bacaannya seperti itu. Kalau zaman sekarang beda, sudah sedikit bacanya pendek. Ya. Alif lam mim Allahu akbar ya. Ada sebagian masjid gitu ya. Jadi potongan ayat-ayat di awal ayat kemudian segera. Atau ada yang berkeyakinan harus 11 atau 13. Yang 21, 23 misalnya tidak ada hujahnya. Atau sebaliknya yang 23 yang paling afdal ya, ngejar setoran itu sholatnya yang menghilangkan tumak. Ini banyak begitu ya. Jadi sholat Al-Fatihahnya itu satu nafas nih. Terjadi di Sulawesi itu. Ya, jadi ada satu masjid yang memang setiap malam itu 21, 23 rakaat. Tapi bacaannya Masya Allah super eksekutif gitu ya. Sampai ini belum selesai rukunya sudah Sami Allahu Akbar gitu ya. Saking cepatnya seperti itu ya. Ini jelas ya, kalau demikian rusak salatnya. Karena tumakninah merupakan rukun salat. Ya, barang siapa yang meninggalkan rukun batal salatnya. Kemudian ini disebutkan di sindir ini ya, beberapa kaifiyah tata cara pelaksanaan salat tarawih. Salat sebanyak 13, bersalam setiap 2 rakaat, kemudian witir 1 rakaat. Jadi 2, kemudian witir dengan 1 boleh kaifiyah. Salat 13 rakaat, bersalam setiap 2 rakaat, kemudian witir 5. Ini juga dibolehkan. Artinya witir 5 dia tidak salam kecuali pada rakaat yang terakhir. Kemudian salat sebanyak 11, bersalam setiap 2 rakaat, kemudian witir 1 rakaat. Ya.
Ini juga dibolehkan. Sholat sebanyak 9, sholat sebanyak 7 dan seterusnya. Ini menunjukkan. Bagi witir yang 3 rakaat, maka tidak boleh disamakan seperti sholat maghrib ya. Misalnya mau yang 2 kali salam, ya tidak ada yang namanya duduk tasyahud awal. Ya, karena Rasulullah melarang bahwa disebutkan la tusabbihu bi sholatil maghrib. Ya, janganlah kalian menyerupakan sholat witir dengan sholat maghrib ya, ada tasyahud awal gitu ya, dan segala macam. Jadi kalau mau witir, mau yang 2-1, mau yang 3 langsung silakan. Atau mau yang 5 langsung, itu juga kaifiyah, artinya dibolehkan demikian. Kemudian beberapa hal yang berkaitan tentang witir yang terakhir ini. Yang pertama, bagi yang melaksanakan witir sebanyak 3, maka sunnahnya pada rakaat yang pertama membaca surat Al-Kafirun, pada rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Nah, ini disebutkan kadang menambah pada rakaat yang ketiga dengan surat Al-Falaq dan An-Nas, maka tidak mengapa. Tapi ingat ya, bukan merupakan pengkhususan mesti gitu ya. Kalau nggak gitu nggak afdal gitu ya. Artinya silakan kalau yang mau menambah. Ini fatwanya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ada yang menyebutkan juga pada sholat witir ya, pada rakaat yang pertama membaca surat Sabihis, ya, membaca surat apa namanya? Al-A'la. Yang kemudian pada rakaat yang kedua membaca surat Al-Kafirun, baru yang ketiga membaca surat Al-Ikhlas. Ada yang menyebutkan demikian. Namun kalau mau baca surat yang lain, lebih halal sih, tidak mengapa insyaallah. Kemudian yang kedua, sunnah membaca qunut. Ini penting ya. Qunut pada rakaat yang terakhir dalam sholat witir sebelum atau sesudah rukuk. Jadi yang sahih itu, ikhwan rahimakumullah, qunut itu bukan pada waktu subuh. Jadi pada waktu sholat witir itu disunahkan, dan dalilnya banyak ya yang berkaitan tentang qunut. Dalam buku-buku fikih itu dicantumkan dalam bab tentang salat qunut nazilah. Dan semua yang berkaitan tentang qunut subuh itu hadisnya lemah. Ini hadis yang disebutkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis dhaifah berkaitan tentang qunut. Dan saya pernah dulu buat artikel kalau masalah berkaitan tentang qunut nazilah. Kemudian yang ketiga termasuk sunnah membaca pada akhir doa witir, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la ughni thanan 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsi. Itu bisa dihafal. Kemudian selesai salat witir disunahkan membaca Subhanal Malikil Qudus 3 kali. Subhanal Malikil Qudus, kemudian Rabbil Malaikati wa Ruh. Ya, Rabbil Malaikati wa Ruh. Kemudian yang terakhir tadi disinggung, barang siapa yang telah melaksanakan witir pada awal malam, kemudian terbangun pada akhirnya, dibolehkan bagi melaksanakan sholat, ya, dan tidak mengulangi witirnya, ya, kembali kalau dia sudah witir di awal waktu. Ya, karena kata Rasulullah, witra bi lailah, tidak ada 2 witirnya lagi. Wallahu ta'ala alam. Saya kira demikian. Ikhwan rahimahullah. Ya, waktu beberapa menit untuk menjawab bertanya. Saya kira demikian, mudah-mudahan yang sedikit dan ringkas ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Saya kira sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.